Ada hal-hal kecil dalam hidup yang sering kita abaikan. Kebiasaan sederhana yang tampak remeh, seakan tak berarti. Namun diam-diam, ia bisa menjadi alasan kenapa orang lain menurunkan pandangannya pada kita. Bukan karena kita tak berharga, bukan karena kita tak cerdas, tapi karena kita membiarkan diri kita sendiri terjebak dalam pola-pola kecil yang mengikis rasa hormat dan respek orang lain terhadap diri kita sedikit demi sedikit. Hidup bukan tentang pencapaian yang besar. Terkadang justru kebiasaan kecil yang kita rawat menjadi cermin sejati tentang siapa diri kita sebenarnya. Maka malam ini, mari kita bahas 7 hal kecil, 7 kebiasaan remeh yang jika terus dibiarkan bisa membuat kita dipandang rendah oleh mereka yang menatap dari jauh maupun yang berada dekat dengan kita. Ingatlah satu hal, orang tidak selalu menilai kita dari ucapan yang megah atau dari cita-cita yang tinggi. Seringkali mereka menilai kita dari hal-hal kecil yang kita lakukan, dari kebiasaan yang tampaknya itu sepele, tapi mengulang tanpa sadar hingga menjadi watak. Seperti tetesan air yang perlahan melubangi batu. Kebiasaan kecil yang buruk jika terus dibiarkan akan melubangi harga diri kita sendiri. Mari kita telusuri satu persatu agar kita bisa bercermin dan belajar untuk memperbaiki diri. Kebiasaan pertama, sering menunda hal-hal kecil. Mungkin kamu berkata, hanya pesan singkat, bisa nanti aku balas. Hanya tugas yang ringan, masih bisa kutunda. Tapi apa yang akan terjadi? Satu penundaan kecil akan menjadi 2. 2 penundaan bisa menjadi 10 dan akhirnya orang lain akan ragu. Bukan ragu pada kemampuanmu, tapi ragu pada ketegasanmu dalam memegang tanggung jawab. Orang yang terbiasa menunda hal kecil akan dianggap tidak mampu dipercaya untuk hal-hal yang besar. Ingatlah, keseriusan seseorang terlihat bukan dari bagaimana ia menyelesaikan hal yang sulit, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan hal yang tampak sepele. Kebiasaan kedua, tidak menepati janji sepele. Janji bukan hanya soal kata-kata. Janji adalah cermin dari kejujuran. Banyak orang yang jatuh bukan karena gagal menepati janji besar, tetapi karena seringkali mengingkari janji yang kecil. Besok aku akan datang jam 7. Begitu katanya. Namun jam 8, jam 9, bahkan jam 10 ia belum muncul. Awalnya orang lain akan memaafkan, tapi lama-lama rasa respek dan hormat itu akan hilang. Janji kecil adalah latihan dari kesungguhan. Jika kita tidak bisa menjaga hal yang kecil, jangan harap orang lain akan percaya pada hal yang besar. Kebiasaan ketiga, bicara banyak, aksi sedikit.
Kata-kata memang indah, namun kata-kata yang tidak dibuktikan hanyalah gema yang hampa. Ada orang yang setiap hari bercerita tentang mimpinya, tentang rencana besarnya yang akan ia jalankan, tentang ambisi yang ia bangun. Namun hari berganti hari, bulan berlalu, tahun pun terlewati, dan semua itu hanyalah berhenti di bibirnya. Orang seperti ini, lama-kelamaan akan dianggap angin lalu. Didengar, tapi tak lagi dipercaya. Dianggap ada, tapi tak pernah diperhitungkan. Lebih baik langkah kecil yang nyata daripada 1000 kata yang hanya jadi hiasan di telinga. Kebiasaan keempat, meremehkan penampilan diri. Banyak orang berkata, yang penting hatiku baik, yang penting pikiranku cerdas. Memang benar, tapi dunia pertama kali menilai bukan dari isi hatimu. Dunia pertama kali menilai dari apa yang mereka lihat. Kerapian itu bukan soal kemewahan, bukan soal mahal, tapi soal bagaimana diri kita menghargai kita sendiri. Pakaian yang bersih, tubuh yang wangi, sikap yang terjaga, itulah tanda bahwa kita peduli. Karena ketika kita meremehkan penampilan, orang lain akan meremehkan kita sebelum mereka sempat mengenal isi hati kita. Kebiasaan kelima, tidak fokus saat berbicara. Coba bayangkan, kamu berbicara pada seseorang dengan sepenuh hati, namun ia menatap layar ponselnya, tertawa pada notifikasi yang masuk, mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Bagaimana rasanya? Seakan kata-katamu itu tidak penting. Seakan-akan keberadaanmu tidak layak untuk diperhatikan. Itulah yang terjadi ketika kita terbiasa tidak fokus. Orang lain akan merasa diremehkan. Dan akibatnya, justru kita yang akan diremehkan kembali. Menghargai pembicaraan adalah seni kecil yang mampu menjaga harga diri kita sendiri. Kebiasaan keenam, sering mengeluh untuk hal yang sepele. Keluhan itu memang manusiawi. Namun ketika setiap hal kecil menjadi bahan keluhan, orang akan menganggap kita itu lemah. Mengeluh karena hujan, mengeluh karena panas, mengeluh karena antrian panjang, mengeluh karena pekerjaan yang ringan. Akhirnya orang akan menilai kita bukan sebagai pejuang, tapi sebagai pecundang. Ingatlah, orang yang tangguh bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, tetapi mereka yang mampu menahan keluhan dan menggantinya dengan tindakan yang nyata. Kebiasaan ketujuh, tidak bisa menghargai waktu. Waktu itu adalah aset yang paling mahal. Ketika kita membuangnya, sebenarnya kita sedang membuang harga diri kita sendiri. Terlambat 5 menit, 10 menit, mungkin dianggap remeh. Namun ketika kebiasaan itu menjadi pola, orang lain tidak lagi menunggu dengan sabar.
mereka akan mulai meremehkan kita. Karena mereka tahu kita tidak menghargai waktu. Baik waktu mereka maupun waktu kita sendiri. Orang yang bijak akan berkata, seseorang yang tidak mampu mengatur waktunya sendiri tidak akan mampu mengatur hidupnya dengan baik. Sahabat bisikan jiwa, ketujuh hal ini memang tampak kecil. Terkadang kita tidak sadar melakukannya. Namun justru hal-hal kecil inilah yang akan menjadi alasan kenapa orang lain menilai kita rendah. Ingatlah, harga diri bukan hanya dibangun dengan prestasi yang besar, tapi juga dengan kebiasaan sederhana. Kita mungkin tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargai kita. Namun, kita bisa menjaga sikap agar tak memberi mereka alasan untuk meremehkan kita. Hidup adalah cermin. Jika kita serius menghargai diri kita sendiri, maka dunia pun akan serius menaruh hormat pada kita. Jaga dirimu, jaga kebiasaanmu, karena dari hal-hal kecil itulah jati dirimu perlahan akan terbentuk.